Kalau teman memperhatikan itu di coil saya itu dililit kabel ya, dililit kawat. Sebelumnya pakai kawat email, sekarang pakai kabel yang dari kawat ya, biar lebih awet. Nah, ini saya ingin jelaskan apa ini fungsinya. Jadi fungsinya ini sebenarnya bukan untuk ground strap yang seperti orang bilang. Ini fungsinya lebih ke untuk RPM ya, sensor RPM di speedometer ini ya. Ini RX2N tapi copy ya, bukan original. Kalau original tuh ini biasanya sampai 16 ya, kalau saya lihat. Nah, jadi terus ada kendala juga mengapa saya pakai Corvair ini, dan juga mengapa saya pakai coil TK Racing. Jadi coil TK Racing ini dari hasil pengawatan saya itu impedansi atau hambatannya itu paling gede. Ini sebenarnya ini Corvair ini ada 3 ya. Ini saya contohkan dulu bagaimana errornya. Ini kalau 2 ini masih error, saya ada 3 lagi, satu lagi maksudnya. Total ada 3. Kalau pakai 3 ini speedometernya baru benar. Jadi Corvair ini kayak meredam radiasi EMI ya, electromagnetic interference. Jadi dia ganggu sensor digital di sekitarnya. Jadi pakai ini itu bisa mengurangi error di speedometer. Errornya seperti apa? Nah, ini akan saya contohkan ya. Nah, tadi teman-teman sudah lihat ya. Jadi errornya bagaimana? Dia errornya sampai kecepatannya nambah sendiri padahal nggak lagi gerak ya. Nah, sekarang ditambahin lagi. Jadi kalau di motor saya ini butuh 3 Corvair. Jadi Corvairnya ini dililitkan ya. Nah, nanti akan saya jelaskan, tapi ini akan saya contohkan bagaimana kondisi yang speedometernya itu bersih dari radiasi EMI. Ini ya, total jadi ada 3. Ini ada 3 ya. Nanti akan saya copot biar teman-teman bisa lihat lebih jelas. Jadi ini kabel ini nyambung langsung ke bagian kabel sensor RPM ya. Nah, itu tadi teman-teman bisa lihat ya. Pakai Corvair ini kalau jumlahnya 3 di motor saya itu bisa mengurangi radiasi EMI. Dan juga kalau misalkan saya pakai ini ya, pakai Corvair itu kalau di dyno itu kalau komputer yang kabelnya masih pakai HDMI, kalau pakai Corvair itu dia tidak akan error. Tapi kalau misalkan pakai Corvair ini biasanya layar di dyno itu mati-mati. Tapi kalau masih pakai kabel VGA atau yang analog itu nggak ngefek di sini. Jadi penampakannya seperti ini ya. Jadi alasan saya pakai TK Racing ini, dia hasil dari pengamatan saya impedansinya paling gede dibandingkan coil standar. Kalau coil kayak KX atau YZ, apalagi Vaito 7400, itu impedansinya rendah. Memang pengapainnya lebih gede, tapi bikin kacau speedometer digitalnya itu sangat besar. Tapi dari pengalaman saya, kalau coil itu sebenarnya efeknya nggak terlalu gede-gede amat ya. Saya lebih praktikalnya, praktek di lapangannya, bagaimana caranya supaya speedometer digitalnya itu nggak error. Ini saya lilit banyak ya. Jadi kalau saran saya pakai kabel kawat, terus yang tertutup ini daripada pakai kawat email. Soalnya kalau pakai kawat email itu dia lama-lama akan berkarat dan rontok ya. Pakai kabel ini tuh cenderung lebih awet. Pakai kawat email itu biasanya kalau pengalaman saya itu paling bertahan 5 atau 6 bulan, itu biasanya nanti akan ada kebocoran. Pakai ini lebih bersih. Jadi ini sifatnya induksi ya. Jadi kalau dari saran saya sebaiknya itu ngambil kabel RPM itu dari lilitan kabel ini ya, busi, lebih bersih daripada langsung lewat kabel ini kabel primer itu dari CDI ke coil ya. Kalau kabel busi itu disebut kabel sekunder. Jadi sebaiknya ngambil dari kabel sekunder aja.
Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai kabel primer, itu ada caranya sebenarnya. Caranya bisa pakai toroid. Jadi toroid ini dia bisa mengurangi EMI ya. Saya sudah coba pakai ini. Itu di RPM-nya stabil ya. Jadi kalau langsung lewat sini ya, lewat kabel primer, itu speedometer juga kacau. Karena kalau dari sini, kalau kabel primer itu tegangan positif ratusan volt. Sedangkan kalau kabel sekunder itu minus puluhan ribu volt ya. Biasanya antara 20 sampai 30 ribu. Nah, pakai toroid namanya, ferrit toroid. Ini bisa mengurangi EMI, RPM-nya lebih stabil. Ya, jadi kalau mau kabel RPM lebih bersih, saran saya dari kabel sekunder aja daripada cabangan dari kabel primer. Karena dari kabel primer ini dia voltasenya memang nggak sebesar kabel sekunder, tapi dia memiliki arusnya lebih besar ya. Sedangkan kalau pakai kabel sekunder itu dia mengambil induksi aja, jadi tidak langsung berhubungan sama kabel utamanya. Jadi masih ada insulatornya ya, masih tertutup. Jadi pakai kabel kawat seperti ini ya. Jadi model kabelnya itu kayak gini. Ini ya. Model kabelnya seperti ini, yang kawat satu gini. Jadi lebih mudah untuk dililitkan. Ini kaku ya. Kalau ditenggokkan gini, dia nggak akan balik. Dibandingkan kalau serabut itu ya nanti akan lepas sendiri. Jadi pakai kabel ini menurutku sangat worth it dibandingkan kabel kawat email ya. Kawat email itu tahannya cuma berapa bulan. Pengalaman saya 5 atau 6 bulan itu paling lama ya. Kalau udah lewat 6 bulan nanti sudah ada karat atau mungkin karena teroksidasi, karena panas. Nah itu dia kalau sudah bocor gitu nanti biasanya sensor RPM-nya nggak akurat lagi. Ya mungkin itu bisa bantu teman-teman yang masang speedometer digital RX2N atau mungkin speedometer lain yang digital yang RPM-nya itu bisa kebaca tapi speedometernya jadi error. Ini mungkin bisa membantu bikin meredam EMI, electromagnetic interference ya.